Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi pada pertemuan ke-10 dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan judul yang berbeda, yaitu adalah membersihkan jiwa. Mari kita belajar zakat fitrah kelas 9. Nah, teman-teman, mungkin di sini teman-teman sudah berbanyak pertanyaan nih, zakat fitrah, apa itu zakat? Biasanya kita zakat itu kan dibayarkan di detik-detik mau lebaran atau di penghujung bulan puasa gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, pentingnya zakat fitrah, manfaatnya zakat fitrah, dan berapa sih sebenarnya zakat fitrah yang kita bayarkan kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, teman-teman siapkan dulu bukunya, teman-teman siapkan dulu air minumnya, biar nanti menonton video ini tidak bosan atau tidak haus lah saat teman-teman mencatat dan juga mendengarkan yang saya jelaskan pada materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berpikir sejenak teman-teman. Halo adik-adik kelas 9 yang hebat, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak punya satu pertanyaan penting untuk kalian pikirkan bersama. Kalian siap diskusi? Ya, saya rasa siap ya teman-teman. Apa itu diskusinya? Nah, ibarat pakaian kotor, apa sabunnya? Yang pasti, jika baju yang kotor harus dicuci menggunakan sabun agar kembali bersih dan harum, tahukah kalian bahwa jiwa dan harta kita juga bisa menjadi kotor? Masih banyak yang belum tahu nih. Lalu, apa sabun pencucinya dalam ajaran agama Islam? Jadi kalau baju kotor kan kita ada sabun nih, ada rinsonya nih. Ya kan? Nah, jadi kalau harta kita yang kotor, apa pencucinya? Jadi di dalam agama Islam itu sendiri, kita ada pencucinya untuk harta kita atau jiwa kita yang kotor. Apa itu? Mari kita bahas. Nah, jawabannya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh umat muslim setahun sekali, tepatnya di bulan suci Ramadan. Zakat ini berfungsi seperti sabun yang menyucikan jiwa kita dari hal-hal yang kurang baik selama kita berpuasa. Jadi kita berpuasa hampir 30 hari, itu kita bisa mencucikan diri kita melalui zakat fitrah, memberikan kepada orang yang membutuhkan seperti kaum duafa, fakir miskin, perjalanan jauh, janda-janda, anak yatim, anak piatu, yatim piatu, dan sebagainya teman-teman. Selanjutnya itu adalah alasan zakat fitrah. Apa sih alasan kita membayar zakat fitrah? Yang pertama itu adalah membersihkan jiwa, menghapus sifat kikir dan pelit dari dalam hati kita agar kita tidak menjadi orang yang kikir atau orang yang pelit. Jadi kita tuh membayar zakat fitrah itu agar menjadi orang yang memberikan harta kita menjadi orang yang baik dan juga membersihkan jiwa-jiwa kita teman-teman. Yang selanjutnya adalah berbagi senyum. Memastikan saudara kita yang kurang mampu bisa ikut makan enak di hari raya. Jadi bukan hanya saudara kita saja teman-teman yang bisa makan rendang, daging. Tapi setelah kita memberikan zakat fitrah, memberikan uang, mereka juga bisa merasakannya. Dan yang terakhir adalah wujud syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi membersihkan jiwa, berbagi senyum, dan juga wujud syukur kita bahwasannya alhamdulillah harta kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa banyak takarannya untuk kita membayar zakat fitrah? Kita mengeluarkan zakat berupa makanan pokok yang biasa kita konsumsi setiap hari seperti beras di Indonesia. Jumlah yang diwajibkan adalah sebesar 2,5 kilo atau setara dengan 3,5 liter per orang. Jadi kalau kita beli beras itu teman-teman 2,5 kilo satu beras atau setara dengan 3, liter per orang gitu teman-teman. Nah, bolehkah pakai uang kita membayar zakat fitrah? Pendapat ulama tentu boleh. Menurut banyak ulama, kita diperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan uang. Nominalnya disesuaikan dengan harga 2,5 kilo beras di daerah kita.
kadang memberikan uang lebih praktis dan sangat membantu kebutuhan mereka. Misalnya 2 kilo di daerah saya itu harganya ada 45.000, 35.000, atau yang 22.000. Nah, biasanya itu jarang sih 22.000. Pasti kita yang 35.000. Nah, oleh karena itu kita membayarnya sebesar itu juga teman-teman uangnya. Itu satu orang. Jadi kalau kita ada 3 orang ya dikalikan saja berapa jumlahnya. Nah, selanjutnya itu adalah batas waktunya kapan? Kapan sih batas waktu kita membayar zakat ini? Zakat fitrah sudah boleh dibayarkan sejak hari pertama puasa Ramadan. Tapi batas akhirnya adalah sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Jika kalian membayarnya setelah sholat, maka pahalanya hanya dihitung sebagai sedekah biasa, teman-teman. Jadi hanya sedekah biasa, bukan sedekah yang berlipat-lipat. Sebenarnya dari awal itu sudah boleh, tapi kita kadang kalau di Indonesia ini ya, misalnya tuh seminggu sebelum Lebaran, 5 hari sebelum Lebaran, atau 2 minggu sebelum Lebaran. Soalnya kalau di awal-awal itu kecepatan ya teman-teman untuk membayar zakat. Mungkin kita ada yang masih nabung atau apa gitu. Nah, setelah semangat berbagi, tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Mari kita bersihkan harta dan ringankan beban sesama untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Siapa yang wajib berhak untuk mendapatkan zakat fitrah? Yang wajib atau muzaki. Setiap umat Islam yang masih hidup hingga malam Lebaran dan memiliki kelebihan makanan untuk keluarganya di hari tersebut wajib menunaikan zakat ini. Jadi, kalau kita mempunyai penghasilan yang lebih dan juga kita hidupnya alhamdulillah enak, berarti kita wajib untuk menunaikan zakat ini, teman-teman. Dan yang menerima adalah mustahik. Ada 8 golongan penerima zakat, namun khusus untuk zakat fitrah sangat utamakan untuk para fakir dan miskin di sekitar tempat tinggal kita. Jadi kita biar nggak kita makan enak saja tapi tetangga kita kelaparan, itu sangat berdosa, teman-teman. Kita tidak boleh menyepelekan tetangga kita maupun ada anak-anak yatim atau anak piatu di sekitar kita. Karena itu adalah salah satu tugas kita sama seorang muslim untuk saling berbagi dan juga untuk memelihara anak yatim maupun anak piatu atau yatim piatu. Nah, ini waktu simulasi, teman-teman. Siapkan beras yang sudah kalian bawa. Kita akan belajar menakar beras. Nah, ini bisa kita nanti ketemu waktu di offline ya, teman-teman. Ini kalau online gimana coba? Ini nggak bisa kan? Nah, alhamdulillah materi kita hari ini selesai. Ada yang ditanyakan sebelum kita mempraktikkan cara membayar zakat? Gitu. Mungkin teman-teman boleh nih cari referensi lain di YouTube, di TikTok atau di mana atau buku-buku tentang zakat fitrah, teman-teman. Nah, di sini kalau ada pertanyaan atau yang belum jelas boleh tanyakan di kolom komentar LMS atau juga bisa menjapri saya atau WA group. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. See you, see you, see you.